وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Insyaallah kita akan memulai tafsir juz 15. Yang mana di kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir ini kita sudah membahas, atau kita masih terus berjalan membahas juz amma. Cuma memang mungkin kadang kita perlu membahas ayat atau surat yang kita tidak ketahui atau belum biasa kita baca atau dengar, insyaallah supaya kita termotivasi untuk mulai membaca ke bagian dalam. Ya kan biasa kita baca mungkin juz amma tok itu, atau dengar di imam juz amma terus gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu motivasi untuk membaca bagian tengahnya gitu kan. Ya, apalagi kalau misalnya dengan ngaji tafsirnya, ya mudah-mudahan kita tergerak untuk juga membaca tafsiran untuk ayat-ayat atau surat-surat yang di tengah Al-Qur'an. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dan insyaallah pada pagi hari ini setengah jam kita bahas ini ayat pertama ya, insyaallah. Jadi Al-Isra ini berkaitan dengan Isra ayat pertamanya saja. Di sini maksudnya satu ayat doang ini. Setelahnya itu berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Namun bukan berarti ini perpindahan tema ini bukan berarti tidak ada kaitannya. Isra dan Mi'raj itu ada kaitan erat juga dengan Bani Israel nantinya. Dengan Alkitab. Ya, dengan bagaimana yang atas nanti turun ke bawah, dan yang tadi di bawah atau kurang dihargai kemudian menjadi yang paling diutamakan, ya. Pergantian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebelum kita membaca arti-artinya, kita ketahui surat Al-Isra turun di Mekah, pergi di Mekah. Maksud di surah, pemetaan suratnya, yaitu isi dari surat ini berbicara tentang at-tarkizu ala kamalir risalati Muhammadiyah wa fiha isyaratun wa bisyaratun lirisalati madmunan wa mustaqbalan. At-tarkiz yaitu pemerhatian benar-benar tentang atas kamal kesempurnaan ar-risalah Muhammadiyah, ya, risalahnya Nabi Muhammad. Dan di dalam surat ini ada isyarat-isyarat dan ada bisyarat, yaitu kabar-kabar gembira mengenai pengutusan ar-risalah secara isi dan secara mustaqbalnya, kedepannya nanti. Jadi Al-Isra ini terjadi setelah
terjadinya peristiwa dakwah Nabi SAW di Taif yang diusir total, bahkan sampai luka-luka. Dan sebelumnya di tahun yang memang di tahun kesedihan, Amul Huzn, 10 Hijriah, wafatnya paman beliau Abu Thalib, kemudian wafatnya istri tercinta yaitu Khadijah. Jadi memang waktu itu hati Rasulullah itu sedang benar-benar berkecamuk ya. Kita baca ayatnya, Subhana, Maha Suci Allah ya. Lafal jalal Allah memang tidak terlihat di sini, namun maksudnya allazi asra bi 'abdihi adalah Allah Subhanahu wa taala. Allazi adalah yang asra. Nah, ini asra yusri isra. Jadi lafal al-isra itu bentuk masdar dari fi'il asra yusri. Asra yusri itu tambahan, namanya sulasi mujarrad, sulasi mazid, yang sulasi mujarradnya dari kata saro yasiru, sirah. Saro yasiru berjalan, asra yusri memperjalankan. Nah, tapi di sini bukan ke sana, tapi ya saro yasiru berjalan secara mutlak, berjalan apapun. Tapi saro yasri itu artinya adalah berjalan di malam hari. Maka asro yusri itu memperjalankan di malam hari, mengoperasikan perjalanan di malam hari. Jadi al-isra itu terjadi pada malam hari, bukan pada siang atau sore. Yaitu Maha Suci Allah yang memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Ya, abdihi di sini maksudnya Nabi kita Muhammad SAW, laila, dalam keadaan malam. Jadi Isra itu artinya memperjalankan pada malam hari. Mi'raj menaikkan ke atas. Itu Isra Mi'raj ya. Dari mana? Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjid Al-Haram Makkah ke Masjid Aqsa di sekarang Filastin. Ya. Alladzi barakna haulahu. Nah, di sini mensifati Al-Masjidil Aqsa. Yang ketika itu Al-Masjidil Aqsa barakna haulahu, telah kami berkati sekelilingnya. Jadi haulahu, dhamir hu di sini kembali ke Al-Masjidil Aqsa. Kami telah memberkati sekeliling Masjid Aqsa. Kata para mufassirun, maksudnya di sekeliling itu banyak taman-taman yang indah ketika itu. Ya. Kalau sekarang masih musibah, sekarang dijajah oleh Bani Israel. Ya, akan ada cerita tentang Bani Israel setelahnya. Tetapi juga akan ada isyarat di sini. Lihat Bani Israel dahulu pernah tinggi dan pernah kemudian hancur, kemudian tinggi lagi, kemudian rendah lagi. Ini menunjukkan bisyarat juga, makanya bisyarat yaitu kabar gembira bahwasanya yakin deh nanti sekarang mungkin mereka Bani Israel Yahudi masih menjajah daerah sekitar Masjidil Aqsa atau Masjid Aqsanya juga. Tapi kelak yakin bahwasanya mereka itu akan down insyaallah. Nah, barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Baik, li lam di sini lam ta'lil, agar. Nuriyahu yuri artinya memperlihatkan, agar kami memperlihatkan kepadanya. Seperti sini dhamirhu kembali ke abdihi Rasulullah SAW. Agar kami memperlihatkan kepada beliau, kepada Rasulullah SAW, min ayatina. Min menunjukkan tab'id. Tab'id artinya sebagian, jadi enggak semua. Sebagian dari ayat-ayat kami, maksudnya tanda-tanda kekuasaan kami di langit. Ya. Ya, nanti insyaallah akan Anda baca dari kitab terjemahan Rahiq Makhtum bagaimana sih Isra Mi'raj itu dan apa sih sebelumnya gitu. Insyaallah Anda baca. Jadi memang ayat ini simpel aja, cuman ceritanya panjang ya gitu. Ceritanya dari hadis. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dia di sini dhamir hu di sini kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kalau kita lihat lafal hu, dhamir huwa itu ada 4 ya.
atau ada 5 bahkan. Ya, mulai dari asra bi'abrihi, hi di sini kembali ke alladzi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alladzi barakna haulahu, hu di sini kembali ke al-Masjidil Aqsa. Linuriyahu, hu di sini kembali ke abdihi. Innahu kembali ke Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin dhamirus sya'an namanya. Huwa kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khabarnya as-sami'ul basir, maha mendengar, maha melihat. Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala juga mendengar isi hati Rasulullah SAW ketika itu, yang memang sedang benar-benar dalam kesedihan yang benar-benar sedih. Siapa yang enggak sedih ketika pamannya yang paling melindungi dirinya dalam dakwah beliau, walaupun pamannya ini juga kafir. Ya. Afwan, pamannya adalah kafir. Kemudian istrinya, jadi 2 orang yang selalu membantu dakwah beliau hilang. Ya, ibarat kalau misalnya di area ini yang dakwah ana Pak Le gitu. Kemudian Pak Le sama ini hilang. Ana tinggal sendiri seorang. Ya gimana enggak sedih gitu. Serasa itu makin kayak enggak punya penolong lagi. Ya. Makanya kemudian Rasulullah SAW ke Taif dengan Zaid bin Harithah. Ya, tapi ternyata di sana lebih menyakitkan lagi, ditolak dengan kasar. Nanti akan kita ceritakan. Allah Subhanahu wa taala As-Sami', maha mendengar, Al-Basir, dan maha melihat. Baik, kemudian kalau kita baca tafsirnya, qala mufassirun, tanazzaha Allah subhanahu an kulli ma la yaliqu bih, fa huwa alladhi sayyara 'abdahu Muhammadan ruhan wa jasadan yaqzatan بجزء من الليل من المسجد الحرام إلى مسجد بيت المقدس الذي باركنا حوله بالثمار والزروع وبمنازل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليرى بعض آياتنا الدالة على قدرة الله سبحانه إنه هو السميع فلا يخفى عليه مسموع البصير فلا يخفى عليه مبصر. تنزه Allah subhanahu, Allah Ta'ala suci, betapa sucinya gitu. Tanazzuh ini artinya mensucikan, suci. An kulli ma la yaliq bih, dari apa, segala yang, ma di sini artinya allazi, artinya yang, la yaliqu bihi, tidak pantas baginya. Jadi kalau kita bilang subhanallah, itu artinya maha suci Allah dari apa yang tidak layak disifati dia dengannya. Ya. Baik, fa huwa allazi sayyara 'abdahu Muhammad, dan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ada yang sayyara, memperjalankan, abdahu, hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, secara ruh dan secara jasad. Apa faedahnya, Pak? Ruhnya Allah jalankan, jasadnya juga. Berarti ketika beliau tidur itu, jasadnya tidak ada di tempat tidur. Tapi itu jumhur salaf mengatakan begitu. Sementara Aisyah radhiyallahu anha mengatakan rohnya saja, jasadnya enggak. Jadi rohnya saja yang Allah Ta'ala angkat. Tapi jumhur kaum salaf, dan wallahu alam itulah yang lebih tepat, wallahu alam, roh dan jasadnya, roh dan jasadnya. Maka dalam hadis ketika Rasulullah kembali, beliau mendapatkan mabja'nya, tempat tidurnya itu masih hangat. Pak, maksudnya dengan perjalanan yang begitu jauh, bahkan sampai ke langit ketujuh, yang kalau dalam hadis juga puluhan ribu tahun kita berjalan dari satu langit ke langit lainnya, tapi itu kemudian masih hangat. Pas baliknya itu masih hangat, berarti kan seperti ketika terangkat itu baru jam menit kesekian, balik lagi di menit kesekian. Jadi enggak sampai berjam-jam.
Nah, kalau sejam aja kita ninggalin tempat tidur kita, udah nggak kerasa lagi angetnya bekas tubuh kita, apa bagian kasurnya. Tapi ini masih hangat, berarti nggak nyampe sejam, bahkan nyampe 30 menit nggak nyampe. Nah, itu kekuasaannya, diantara kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu menjadi dalil bahwasanya Rasulullah itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperjalankan tidak hanya ruhnya saja, melainkan juga jasadnya juga, fisiknya juga, gitu kan? Ini pendapat yang wallahu alam lebih masyhur dan lebih tepat, wallahu alam. Yaqzatan, secara apa? Terjaga. Berarti bukan dalam kondisi bermimpi semata. Kalau misalnya bermimpi biasa mungkin ruhnya aja, tapi ini yaqzatan, terjaga benar-benar. Ya, bukan bermimpi. Bi juz'in minal lail, di suatu waktu, bagian waktu dari malam, dan perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjid Baitul Maqdis. Yang mana Masjid Baitul Maqdis disifati di sini barakna haulahu, telah kami berkati sekitarnya, bithimar, dengan buah-buahan, wazuru', pematangan pertanian, ya sawah ladang gitu, Tegal, wabil manazilil anbiya, dan juga kami berkati dengan daerah-daerah pemukiman para nabi dahulunya. Ya. Karena memang banyak para nabi dahulu di situ. Justru yang nggak ada para nabinya dulu di Mekah. Setelah Ismail, siapa lagi? Nggak ada. Ya. Tapi beda dengan Baitul Maqdis, makanya kiblatnya ke Baitul Maqdis waktu itu orang Bani Israil. Liyara ba'du ayatina, agar dia ini melihat sebagian tadi yang bilang, baru sebagian ayat-ayat kami adalah yang menunjukkan atas kemampuan Allah, kekuasaan Allah, qudratillah. Di sini qudrah artinya kemampuan, kekuasaan. Qadar artinya ketentuan. Itu bedanya. Qadar itu takdir, kemampuan, qadar itu takdir, ketentuan. Tapi kalau misalnya qudrah, kemampuan artinya, ya. Innahu huwas sami', sesungguhnya dia adalah yang maha mendengar, fala yakhfa 'alaihi masmu', maka tidak tersembunyi pada Allah, akan Allah, masmu', sesuatu yang bisa didengar. Enggak ada yang tersembunyi. Kalau misalnya kata batin aja enggak tersembunyi, apalagi yang zahir. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kalian rahasiakan perkataan kalian atau kalian ungkapkan belak-belakan, silakan. Sesungguhnya dia Maha mengetahui apa yang ada di hati, di dalam dada. Al-basir fala yakhfa alaihi mubsar, yang Maha melihat, maka tidak ada yang tersembunyi darinya apa yang bisa dilihat, apa yang dari pemandangan apapun, nggak ada yang tersembunyi. Baik, itu ayat pertama saja, itu berkaitan dengan Isra. Satu ayat tapi menjadi nama suratnya, insyaallah. Coba kita baca dalam terjemahan Ar-Rahiq Al-Makhtum biar kita ngerti sedikit tentang Al-Isra. Pertamanya itu memang wafat Rasulullah, Abu Talib, kemudian Khadijah, dan tahun 10 itu disebut tahun berduka atau Amul Huzn. Kemudian ada dakwah Islam di luar Makkah, karena Nabi SAW kan udah kehabisan munafis, kehabisan penolong di Makkah. Dua orang yang paling signifikan pertolongannya udah. Sementara waktu itu orang-orang Muslim ya belum seberapa banyak. Maka kan Rasulullah memasang strategi nih. Di sini memasang strategi penting. Rasulullah juga punya politik juga di sini. Gimana caranya supaya Islam ini berkembang? Itu beliau pikirin. Jadi memang beliau tawakal, cuman beliau pikirin juga gimana caranya. Dan beliau ikhtiar kemudian. Langsung beliau pikir, Taif ini daerah perdagangan, situs spot perdagangan yang besar. Yang mana mereka juga dependen sama penghasilan orang-orang Mekah. Sehingga Taif dengan Mekah ini memiliki hubungan perdagangan yang kuat dan hubungan benar-benar antar orang ini dengan kuat. Kalau misalnya
saya dakwahin orang Taif dan mereka mau masuk Islam, maka otomatis orang-orang Mekah itu bakal mulai mengerucut. Karena maksudnya Mekah juga mensuplai barang ke, jadi saling berhubungan gitu. Sehingga orang-orang Mekah ini bakal mungkin takjub atau mungkin mereka akan ikut masuk Islam. Jadi Rasul memasang strategi. Namun ketika itu setelah Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu anha wafat, mulai orang-orang musyrikin ini mereka makin menampakkan taringnya. Akhirnya inisiatif Rasulullah SAW, ya Allah Ta'ala Maha tahu, tapi kemudian Rasulullah SAW berinisiatif, saya tidak akan membawa Abu Bakar ke Taif, nggak mungkin. Kenapa? Kalau bawa Abu Bakar, sementara di sini Abu Bakar juga seorang yang menolong Rasulullah SAW, namun tentu lebih berpengaruh lagi Abu Talib di mata kaum musyrikin. Nah, Abu Talib sudah tidak ada, Abu Bakar. Kalau bawa Abu Bakar atau sahabat lainnya yang dewasa, maka pasti di jalan ketika bertemu dengan siapapun orang musyrikin pasti akan dihadang. Pasti kamu mau dakwah, gitu pasti gituin. Karena mau Abu Bakar, pasti mau dakwah kalian ini, mau mengajak orang-orang ke Islam kan. Maka beliau mengajak Zaid bin Harithah ke Taif. Karena Zaid bin Harithah pembantunya Rasul masih kecil. Apa anak muda apaan sih gitu. Makanya beliau jalan bareng Zaid bin Harithah. Jalan, orang-orang nggak curiga jadinya. Jalan ternyata ke Taif buat dakwah. Nah di sini pun kita lihat pada bulan Syawal, pada tahun ke-10 dari nubuah, atau pada akhir-akhir bulan Mei, atau awal bulan Juni, berarti berapa bulan lagi nih? 1 bulan lagi ya? Kita rayain dakwah di Taif enggak? Tahun 619 Masehi, Rasulullah pergi ke Taif yang berjarak lebih kurang 60 mil dari Mekah. Jalan loh itu. Beliau menuju ke sana dengan berjalan kaki. Begitu juga saat pulangnya. Beliau disertai pembantunya yaitu Zaid bin Harithah. Setiap kali melewati suatu kabilah, beliau mengajak mereka kepada Islam. Namun tidak ada satupun yang memenuhinya. Gimana? Jalan kaki jauh-jauh loh. Ibarat kalau kita datang ke masjid gitu kan, ketok-ketok pintu masjid buat dakwah di masjid itu, jangan takut ya. Tapi nggak ada yang nerima. Ini gimana rasanya kan? Setiba di Taif, beliau menemui 3 orang bersaudara pemimpin Bani Thaqif, yaitu Abd Yalail, Mas'ud dan Hubaib. Jadi 3, Abd Yalail, Mas'ud dan juga Hubaib. Ya. Beliau duduk menghadang mereka dan mengajak mereka kepada Allah serta agar sudi menolong Islam. Jadi ini orang-orang penting nih, orang-orang penting di Taif. Tapi yang satu berkata, berarti kain penutup Ka'bah telah koyak jika memang Allah telah mengutusmu sebagai Rasul. Jadi nggak terima. Apaan sih kamu tuh? Kemudian yang kedua berkata, apakah Allah tidak mendapatkan orang lain selain dirimu? Ngejek juga dia. Emang gak ada orang lain ya? Orang kayak kamu nih. Kemudian yang ketiga, demi Allah, aku nggak sudi bicara sama kamu. Sama sekali. Kalau misal kamu benar-benar seorang Rasul, tentunya kamu itu lebih berbahaya jika aku harus menyanggah perkataanmu. Dan jika engkau membuat kedustaan terhadap Allah, berarti aku tidak layak berbicara denganmu. Pokoknya diblokir gitu. Langsung diblokir nomornya. Udah gak mau. Beliau bangkit dari hadapan mereka, seraya bersabda, kalau misalnya misal kalian jika bersikap seperti itu, maka aku minta tolong sembunyiin saya aja lah kalau gitu. Maksudnya enggak usah tampakin saya. Kemudian beliau berada di tengah penduduk Taif selama 10 hari. Jadi berdua doang dia sama Zaid bin Harithah. Setiap pemuka masyarakat Taif datang menemui beliau. Ya, setiap pemuka masyarakat Taif datang menemui beliau karena Rasulullah ini menampakkan biodatanya. Saya ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ini. Oh, kamu ini anaknya itu. Ya, saya tahu. Makanya masih dihargain. Jadi masih dihargain secara nasab. Tapi yang di bawah itu nggak dihargain. Kita nggak mau dengar apa yang kamu bawa. Kita mendengar kamu mau ngelindungin kamu di sini, maksudnya mau ingin kamu bolehin kamu di Taif karena kamu anaknya fulan. Ya masih kita hargain loh, karena emang keturunan saudagar orang-orang penting di Mekah juga itu Abdullah bin Muttalib ya. Nah, tapi setiap pemuka masyarakat Taif yang datang, oh ini anaknya Abdullah, anaknya bin Abdul Muttalib dan seterusnya, menemui beliau, pasti beliau ngajak bicara dan diseru kepada Allah Ta'ala. Akhirnya mereka kan 4 lama-lama. Ini
Kita kan datengin kamu tuh cuman karena anak kamu tuh anaknya fulan, cucunya fulan. Kamu malah ngajak saya ke agama kamu pula gitu kan. Waktu itu ya masih sama seperti penduduk Mekah, musyrikun juga. Maka lama-lama mereka pun berkata, orang-orang pemuka ini usir nih anaknya dari sini, udah dah, kerahkan semua rakyat untuk menghancurkan orang ini Muhammad ini. Pada usia udah 40 tahun. Ya udah 50 tahun lah kan, udah tahun ke-10 kan. Sini udah Lea Hasan, udah seumuran Lea Hasan. Udah itu, Masya Allah. Tatkala beliau hendak pergi, orang-orang yang jahat di antara mereka dan para hamba saya membuntuti beliau sambil mencaci maki, berteriak-teriak. Ngomong jorok semua dikeluarin. Sehingga semua orang berkerumun mengelilingi beliau. Kemudian mereka membentuk 2 barisan dan melemparkan batu ke arah beliau. Yang lemparinya bukan plung gitu. Lemparinya tuh sampai nafsu loh. Mati kon. Kemudian diselingi dengan kata-kata cercaan hingga mengenai urat di atas tumit beliau. Tak ayal terumpah beliau sendal menjadi basah oleh leleran darah. Sementara Zaid bin Harithah membentengi beliau dengan badannya hingga entah berapa banyak luka di kepalanya. Mereka terus berbuat seperti itu hingga tiba di kebun milik Utbah dan Syaibah. Ada kebun juga di situ yang berjarak 3 mil dari Taif. Terus itu dikejar-kejar terus, diuber-uber terus itu. Ya. Kalau pas sudah sampai di area dekat kebun itu, mereka pun orang-orang Taif itu balik lagi ke Taif. Udah enggak balasin lagi ya. Iya kan, jadi kan banyak debu juga, padang pasir kan, darah padang pasir kena gimana nggak sakit. Kemudian Rasulullah menghampiri sebatang pohon anggur lalu duduk di bawah rimbunannya. Setelah duduk beberapa saat dan merasa tenang, beliau mengucapkan doa yang masyhur, ya curhat kepada Allah. Kemudian nanti ada juga Adas, budaknya Utbah itu Adas masuk Islam, aslinya Nasrani dia. Cerita tentang Adas, kemudian malamnya cerita tentang ada jin-jin masuk Islam. Karena melihat Rasulullah SAW membaca Al-Quran dan sholat. Baca Quran. Waktu itu belum ada syariat sholatnya, belum. Baca Al-Quran. Kemudian di masa-masa sedih itu, setelah sampai di Makkah, kemudian ala kulli hal, singkat cerita, Allah Ta'ala menentukan terjadinya Isra Mi'raj akhirnya. Ya. Begitu ya. Jadi di sini akan kita ceritakan yang diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Menurut riwayat yang sahih, Rasulullah diisrakan dengan jasadnya juga gitu. Jadi enggak ada tempat tidur jasadnya itu. Dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dengan menaiki buraq. Ya. Sekarang jadi pesawat dia yang disertai Jibril. Ya. Lalu turun di sana dan sholat mengimami para nabi yang lain. Ini secara gaibnya kita, maksudnya memang nggak masuk akal. Tapi hanya orang-orang beriman yang langsung mengimaninya. Seperti Abu Bakar, setelah selesai Isra Mi'raj, besoknya menceritakan ke semua orang, nggak ada yang percaya. Cuma 1 orang doang. Dan Abu Bakar pun pertama dikasih tahu sama orang lain. Tuh lihat teman kamu, Muhammad. Kamu masih percaya sama dia? Emang ada apa? Dia bilang semalaman ke Baitul Maqdis ke sana. Wah, makin sinting aja itu orang. Dia bilang gitu, Muhammad bilang gitu, kata Allah. Kalau Muhammad bilang begitu, wallahi ana percaya. Walaupun ana enggak mendengar dari Rasulullah beliau, tapi kalau emang kamu dengar dari Muhammad kayak gitu, wallahi ana percaya langsung. Itu Abu Bakar itu. Walaupun enggak ketemu langsung, maksudnya enggak langsung mendengar cerita itu, langsung udah percaya kalau emang Nabi Muhammad yang ngomong. Iya. Nah, kemudian sementara buraq diikat pada tali pintu masjid Baitul Maqdis. Jadi waktu itu kiblat apapun masih di Baitul Maqdis. Masih sentral di Baitul Maqdis waktu itu. Pada malam itu pula dari Baitul Maqdis ya, beliau naik ke langit kedua bersama Jibril. Jibril meminta izin agar dibukakan. Maka pintu langit dibukakan baginya. Di sana beliau melihat Adam. Jadi di langit kedua Nabi Adam alaihissalam, bapak seluruh manusia. Beliau mengucapkan salam dan Adam menyambut kedatangan beliau, menjawab salam dan menetapkan nubuah beliau. Allah memperlihatkan roh-roh orang yang mati syahid ada di sebelah kanan dan roh orang-orang yang sengsara ada di sebelah kiri. Ini secara gaib, nggak masuk akal, tapi kita imani aja. Kemudian naik lagi ke langit kedua. Itu tadi langit pertama ya. Anak kesemutan mahal ini.
Jibril meminta izin bagi beliau. Setelah dibukakan, beliau melihat Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam. Itu masih satu era itu. Setelah beliau bertemu, beliau mengucapkan salam dan mereka menjawabnya, menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuahnya beliau. Kemudian naik lagi ke langit ketiga. Di sana ada orang paling ganteng sedunia. Bukan anak pasti, Nabi Yusuf. Beliau mengucapkan salam dan Nabi Yusuf menjawabnya dan seterusnya. Ada hadis riwayat rakyat. Barang siapa ingin anaknya ganteng, bacakan surat Yusuf pas lagi hamil. Anaknya ganteng. Tahu ya itu tahunya, ya kan? Kemudian naik lagi ke langit keempat. Di sana beliau melihat Idris. Sama seperti itu yang terjadi. Kemudian naik ke langit kelima melihat Harun bin Imran. Kemudian langit ke-6 baru melihat Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah, Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Kemudian Nabi SAW akan berlalu darinya, maka Nabi Musa menangis. Mengapa engkau menangis, wahai Musa? Musa menjawab, aku menangis karena ada seorang pemuda yang diutus sesudahku yang masuk surga bersama umatnya dan lebih banyak daripada umatku yang masuk ke sana. Dia cemburu. Nah, dia cemburu nih. Tahu Nabi Muhammad, wah ini bakal banyak nih umatnya nih. Terus lebih pertama lagi nanti masuk surga. Aduh, padahal saya dulu ya cuma saya dulu teh. Aduh, capek saya mah. Sabar sama orang Yahudi. Tapi kamu nanti malah lebih banyak umatnya daripada umat saya. Aduh, gitu kan. Kemudian naik lagi langit ke-7. Beliau melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim, kemudian Nabi Musa di bawahnya, kemudian Nabi Harun, kemudian Nabi Idris, kemudian Nabi Yusuf, kemudian Nabi Isa dan Nabi Yahya, dan yang paling dasar Nabi Adam alaihissalam. Alaihimussalatu wassalam. Kemudian setelah langit ke-7 itu ketemu Nabi Ibrahim, beliau naik lagi namanya Sidratul Muntaha. Jadi memang ada beberapa hadis. Ada hadis Anas dan ada hadis Abdullah bin Mas'ud, yang mana hadis Anas menyatakan Sidratul Muntaha di langit ke-7. Hadis Ibnu Mas'ud di langit ke-6 atau terbaliknya. Pokoknya salah satu hadis itu Sidratul Muntaha di langit ke-6 atau Sidratul Muntaha di langit ke-7. Dijamak di sini oleh para ulama, sebagai ulama menjamak bahwasanya Sidratul Muntaha kan pohon itu. Sidratul Muntaha itu pohon besar yang luar biasa itu. Indahnya gitu kan. Nah, Sidratul Muntaha itu mungkin akarnya atau bawahnya itu di langit ke-6 dan kemudian cabang-cabangnya di langit ke-7. Nah, kemudian beliau naik ke Sidratul Muntaha. Lalu dibawa naik lagi ke Al-Bait Al-Ma'mur. Di surat At-Tur ada Wal Baitil Ma'mur, yang mana di sana para malaikat setiap hari 70.000 salat yang keluar enggak baik lagi. Ada malaikat baru lagi 70.000. Subhanallah. Kemudian dibawa naik lagi untuk menghadap Rabb kita, Allah Azza wa Jalla Al-Aziz, dan mendekat kepadanya hingga jaraknya tinggal sepanjang 2 busur atau lebih dekat lagi. Ini enggak usah kita bayangkan ya. Enggak usah kita gimana itu, enggak usah dibayangkan. Lalu Allah mewahyukan apa yang diwahyukan kepada hambanya. Allah mewajibkan kepada beliau salat 50 kali. Aslinya gitu, 50 kali itu. Kalau 50 kali udah enggak ada kerja, udah enggak bisa kerja gitu. Dipecat terus kalau misalnya salat 50 kali. Nah, itu kucing pun merasakan kesulitan itu. Ya, kemudian udah 50 kali Nabi Muhammad terima aja. Ya. Beliau kembali lagi hingga bertemu Musa di langit berapa Musa? Ke-6. Kemudian Muhammad, apa yang diperintahkan kepadamu? Salat 50 kali. Waduh, umat kamu enggak bakal sanggup, yakin deh. Kembalilah. Aduh, balik. Kembali. Kamu minta keringanan sama Allah. Ya. Kemudian beliau memandang ke arah Jibril meminta pendapatnya, maka Jibril mengisyaratkan, benar itu. Kalau misalnya emang kamu mau, yuk kita kesana lagi. Bersama Jibril beliau naik lagi hingga menghadap Allah Ta'ala yang tetap berada di tempatnya, yang enggak usah dibayangkan. Begitulah yang disebutkan dalam riwayat Bukhari. Jumlah salat dikurangi menjadi 10. Jadi berapa persen itu? 20% lah ya. 80%. Ya. Kemudian beliau turun hingga bertemu Musa. Gimana? Kabarnya gimana? Jadi 10 Nabi Musa. Waduh, susah yakin. Lebih lagi dah gitu. Datang lagi. Kemudian akhirnya di korting lagi. Menjadi 5. Udah itu paling terakhir dah.
Kemudian pas Nabi Musa masih bilang, kau balik lagi. Ah nggak enak gitu, udah balik lagi 2 kali udah nggak enak. Habis itu Allah Subhanahu ada seruan terdengar, kewajiban dariku telah kutetapkan dan telah kuringankan bagi hambaku. Udah fix 5 ini. Kemudian Nabi Musa pun dalam suatu riwayat menyatakan, wahai Muhammad, kamu tahu nggak kenapa aku menyuruh kamu buat balik lagi cari rukhsah, keringanan, kortingan? Iya, kenapa? Dulu pun umatku itu disuruh sholat lebih ringan dari ini, udah lebih ringan dari 5, tetap aja mereka susah sholat itu. Dan apalagi kamu nanti di akhir zaman. Makanya kelihatan sekarang orang-orang susah sholat berjamaah. Jangan berjamaah dulu lah, maksudnya kita nggak bicara berjamaah dulu lah. Sholat aja lah, ya. Sholat aja lah di rumah. Itu masih berapa coba dibandingkan dari 50%-nya lebih banyak yang nggak sholat bahkan, atau yang bolong-bolong. Paling sholat Jumat tok itu. Bahkan hanya sholat tahunan saja. Idul Fitri, Idul Adha aja. Ya itu pun kalau nggak begadang semalam. Iya, kayak gitu kan. Masya Allah. Jadi itu cerita tentang Isra. Tapi ini banyak cerita lainnya dalam Isra Mi'raj ini. Cuma kita cukupkan sampai situ aja. Insya Allah kita mulai lanjut ayat kedua. Mudah-mudahan besok hari Ahad insyaallah taala kita tutup, kita baca kitab kita apa ya, kitab 34 amalan penghapus dosa insyaallah sedikit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu